Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Dendi Kurniawan di kuliah online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom. Pada video ini kita memasuki pertemuan yang ketiga, di mana nanti kita akan membahas mengenai varian proposisi bersyarat, kemudian biimplikasi dan teorema, serta penarikan kesimpulan. Silakan teman-teman untuk mempersiapkan alat tulis terlebih dahulu guna untuk mencatat poin-poin terpenting ataupun mengerjakan soal jika nanti ada latihan soal dalam pertemuan kali ini. Untuk materi, teman-teman bisa download di link yang sudah ada di Siakat. Silakan teman-teman download pertemuan yang ketiga, varian proposisi bersyarat. Tujuan pembelajaran dalam pertemuan yang ketiga di sini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan varian proposisi bersyarat. Ada converse, inverse, kontraposisi, dan juga teorema. Tujuan yang kedua, mahasiswa memahami biimplikasi. Dan tujuan yang ketiga adalah mahasiswa memahami penarikan kesimpulan. Itu adalah tujuan pembelajaran dalam pertemuan yang ketiga kali ini. Dimulai dari varian proposisi bersyarat, ada converse atau kebalikan, kemudian ada inverse dan juga kontraposisi. Jika suatu implikasi P Hi atau P implikasi Hi kemudian dikonverskan atau dibalik, maka dia berubah menjadi Hi implikasi P. Posisinya sebab menjadi akibat dan posisi akibat menjadi sebab. Posisinya dibalik ya. Jadi suatu pernyataan P implikasi Hi dibuat konversnya, maka dia menjadi Hi implikasi P. Kemudian kalau di inverse, teman-teman masih ingat kan definisi dari inverse? Dibalik ataupun nilainya diubah, yang awalnya benar menjadi salah dan yang awalnya salah menjadi benar. Suatu pernyataan P implikasi Hi jika diinverskan, maka dia berubah menjadi ingkaran P implikasi ingkaran Hi. Ya teman-teman, ingkaran P implikasi ingkaran Hi. Itu kalau inverse. Misalkan di sini saya memiliki suatu pernyataan implikasi dari ingkaran P implikasi Hi. Jika saya meminta pernyataan ini diinverskan, maka kira-kira menjadi apa teman-teman? Coba di pause dulu videonya dan silahkan ditebak, dicoba dijawab. Dan setelah menjawab silahkan diputar kembali videonya. Oke, terima kasih. Dan jawabannya adalah, ingat ya, tadi awalnya adalah ingkaran P di inverse. Kalau hanya P di inverse menjadi ingkaran P. Jadi kalau ingkaran P menjadi ingkaran dari ingkaran P implikasi ingkaran Hi. Ya, jadi inverse dari ingkaran P implikasi Hi itu adalah ingkaran dari ingkaran P implikasi ingkaran Hi. Atau teman-teman bisa menuliskan P implikasi ingkaran Hi. Ada ingkaran ganda, artinya negatif dikali negatif ya. Kita bisa hilangkan. Baik, itu mengenai inverse. Kemudian yang ketiga ada yang namanya kontraposisi. Dia dibalik, posisi sebab menjadi akibat, kemudian posisi akibat menjadi sebab.
Setelah itu diinverskan. Jadi kontraposisi ini sama aja gabungan dari converse dan inverse. Posisinya dibalik, setelah itu dinegasikan. Nah, kalau teman-teman lihat ada tabel kebenaran di bagian halaman ini ya, di slide ini. Ada implikasi, ada inconverse, ada inverse, dan ada kontraposisi. Bisa teman-teman lihat bahwa implikasi ini memiliki nilai kebenaran, nih, true, false, true, true. Implikasi memiliki nilai kebenaran yang sama dengan kontraposisi. True, false, true, true. Ya kan? Sedangkan converse dan inverse itu memiliki nilai kebenaran yang sama juga. True, true, false, true. Nah, dapat dikatakan bahwa implikasi ini ekuivalen dengan kontraposisi. Ekuivalen adalah sebutan bila mana ada dua pernyataan majemuk atau lebih yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Contohnya implikasi dengan kontraposisi. Nilai kebenarannya sama, true, false, true, true. Sedangkan di bagian converse dan inverse itu juga memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi converse dan inverse ini adalah suatu pernyataan yang ekuivalen. Bukan via valen ya. Kalau via valen nanti teman-teman malah nyanyi. Baik, itu mengenai converse, inverse, dan kontraposisi. Atau teman-teman bisa melihat di sini ada suatu bagan perubahan dari converse, inverse, serta kontraposisi. Jadi tidak hanya pernyataan P implikasi H saja yang dapat diinverskan, yang dapat dikonverskan, ataupun yang dapat dikontraposisikan. Pernyataan yang ada ingkaran seperti ini yang saya garis bawahi, ya di sebelah saya di sini ya. Di sana dia juga bisa dikonverskan. Ya, ingkaran H implikasi ingkaran P. Ingat tadi converse itu bagaimana teman-teman? Converse adalah mengubah sebab menjadi akibat dan akibat menjadi sebab. Menukar posisinya. Jadi yang awalnya H-nya di depan, nanti dia diletakkan di belakang. Kemudian P-nya yang awalnya di depan, di belakang diletakkan di depan. Karena berhubung ada ingkarannya semua, jadi ingkaran ini tetap menyatu, tetap ikut dia. Ingkaran H implikasi P, ingkaran H implikasi ingkaran P dikonverskan menjadi ingkaran P implikasi ingkaran H. Sedangkan ingkaran H implikasi ingkaran P jika dikontraposisikan, dikontraposisi berarti posisinya diubah dan dikasih negasi atau diinverskan. Ya, jadi sebenarnya ketika ingkaran H implikasi ingkaran P dikontraposisikan di arah sini ya, dia itu berbunyi ingkaran dari ingkaran P implikasi ya, ingkaran H. Nah, sebenarnya bunyinya seperti itu. Cuma di sini ada ingkaran ganda, di sini ada ingkaran ganda, dihapus ingkarannya sehingga dia hanya berbunyi P implikasi H. Gitu ya teman-teman. Mungkin yang lain teman-teman bisa pahami sendiri dengan melihat bagan ini. Misalkan awalnya H implikasi P, jika dikontraposisikan dia berubah menjadi ingkaran P implikasi ingkaran H. Intinya kontraposisi itu posisinya diubah serta diinverskan. Tapi kalau converse itu hanya posisinya diubah. Misalkan P implikasi H, posisinya ada yang diubah. Sebab menjadi akibat ya, H-nya menjadi di depan, P-nya menjadi di belakang. Nah, kalau di inverse berarti posisinya masih sama, tapi dikasih ingkaran. P implikasi H diinverskan menjadi ingkaran P implikasi ingkaran H. Begitu ya teman-teman kiranya penjelasan dari converse, inverse, dan kontraposisi.
Bila mana ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ataupun bisa bertanya di grup WA. Ada contoh, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Kita selesaikan converse-nya terlebih dahulu. Ingat tadi converse adalah mengubah posisinya yang awalnya sebab menjadi akibat. Jika Amir mempunyai mobil, ya, atau Amir mempunyai mobil ini adalah P-nya, kemudian ia orang kaya, Amir orang kaya itu adalah I-nya. Ini implikasi penghubungnya. Converse berarti he implikasi P. Ya, mengubah posisi sebab menjadi akibat dan sebaliknya. Jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Ya, bunyinya seperti itu. Kemudian yang kedua inverse. Kalau inverse tadi posisinya masih sama, cuma dia dikasih ingkaran. P-nya dikasih ingkaran, kemudian H-nya juga dikasih ingkaran. Jadinya berbunyi, jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Kata ganti dari inverse itu adalah tidak dan bukan. Tergantung nanti sesuainya yang mana ya. Tidak serta bukan. Jadi tinggal menambahkan ingkaran saja di masing-masing P dan H-nya. Sedangkan kontraposisi itu adalah mengubah posisinya P implikasi H menjadi H implikasi P. Cuma dia dikasih ingkaran, ya. Dikasih ingkaran. Jadi dikonverskan, diubah posisinya serta diinverskan, dikasih negasi. Ingkaran H-nya ia orang kaya atau Amir orang kaya. Berarti jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Begitulah contoh dari konversi ataupun pengubah implikasi ke converse, inverse, dan kontraposisi. Di sini ada 6 soal yang mana disuruh untuk menentukan kontraposisi. Ya, ingat kontraposisi mengubah posisinya dari sebab menjadi akibat serta memberikan ingkaran. Nah, misalkan P implikasi H, dia berubah menjadi H, ingkaran H implikasi ingkaran P. Saya contohkan soal nomor 1 ini. Jika dia bersalah, maka ia dimasukkan ke dalam penjara. Dia bersalah, ya. Ini adalah P, dia dimasukkan ke dalam penjara, ini adalah H. Nah, kita ubah. Di sini yang awal adalah H-nya, ya, ditukar posisinya. Dan sekarang yang tadinya di awal ditaruh di belakang karena kontraposisi. Kemudian dikasih ingkaran, ya, dikasih ingkaran. Jadi soal 1 berbunyi, jika dia tidak dimasukkan ke dalam penjara, maka dia tidak bersalah. Kiranya seperti itu ya teman-teman untuk jawaban nomor 1. Saya ulangi lagi. Jika ia tidak dimasukkan ke dalam penjara, maka ia tidak bersalah. Posisinya dibalik, kemudian diberikan ingkaran. Baik, untuk lebih memahaminya lagi, silahkan teman-teman coba untuk mengerjakan soal nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu, kemudian kunci jawaban nanti akan saya share di dalam syakab.
Tapi jangan melihat kunci jawabannya dulu ya, baru mengerjakan. Kerjakan dulu sebisa Anda, kemudian nanti silahkan dicocokkan sendiri untuk mengasah kemampuan Anda. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin tanyakan sampai ke materi ini? Jika ada silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa bertanya di grup WhatsApp, tentunya di hari dan jam kerja. Ya, kita masuk ke poin materi yang selanjutnya. Ada bikondisional atau sering juga disebut sebagai biimplikasi. Apakah itu biimplikasi? Mungkin ini sudah tidak asing bagi teman-teman. Mungkin ini dulu waktu teman-teman di sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan mendapatkan materi ini. Bentuk proposisinya adalah berbunyi P jika dan hanya jika hi. Kata hubung yang digunakan dalam biimplikasi adalah jika dan hanya jika, yang dinotasikan dengan arah panah ke kanan dan ke kiri. Seperti ini yang saya tunjukkan kursor. Dan untuk tabel kebenarannya, dia akan bernilai benar ketika pernyataan atomiknya atau masing-masing pertanyaan atomiknya itu nilainya adalah sama. Baik sama-sama benar maupun sama-sama salah. Dan jika pernyataan atomiknya masing-masing bernilai yang berbeda, benar dengan salah ataupun salah dengan benar, maka outputnya adalah salah. Itu merupakan ciri-ciri dari biimplikasi. Dan biimplikasi ini, P biimplikasi V, contohnya seperti itu, dia ekuivalen. Ya, ini teman-teman bisa dilihat simbol ekuivalen hampir mirip dengan simbol biimplikasi. Cuma garisnya kalau ekuivalen itu adalah ganda, seperti sama dengan tapi dikasih arah panah kanan kiri. P biimplikasi hi itu setara ataupun sama ataupun ekuivalen dengan pernyataan P implikasi hi yang dikonjungsikan dengan pernyataan hi implikasi P. Nanti kalau teman-teman cari dari nilai kebenaran P implikasi hi yang dikonjungsikan dengan pernyataan hi implikasi P, maka akan menemukan nilai kebenaran yang sama dengan nilai kebenaran P biimplikasi hi, yaitu benar, salah, salah, benar. Teman-teman sampai sini bisa mengikutinya? Ya, saya yakin teman-teman bisa ya untuk mengikuti materi ini. Baik, saya lanjutkan. Ini tabel kebenarannya. Pernyataan P biimplikasi hi ada di bagian sini. Ya. Dan untuk mencari pernyataan P implikasi hi yang dikonjungsikan dengan hi implikasi P, maka teman-teman harus mencari masing-masing nilainya ini terlebih dahulu. Cari di sana. P implikasi hi, dia akan bernilai salah ketika benar bertemu dengan salah. Selain itu nilainya benar semua. Oke, hi implikasi P, jadi dibacanya dari sini ya. Dari hi implikasi P. Benar, salah. Oke. Setelah masing-masing nilai ketemu, maka dari kedua pernyataan ini dikonjungsikan. Ketemulah konjungsi true dengan true, hasilnya adalah true. False dengan true, hasilnya adalah false. True dengan false, hasilnya adalah false. True dan true, hasilnya adalah true. Karena konjungsi akan bernilai benar ketika benar bertemu dengan benar. Selain itu, nilainya adalah salah. Oke ya, Anda bisa lihat di sini nilai kebenarannya sama dengan ini. True, false, false, true. Jadi dengan kata lain, pernyataan P jika dan hanya jika hi dapat dibaca jika P maka hi dan jika hi maka P.
dibalik bolak-balik ya. Di sini ada dalam kurungnya. Oke, tapi kita lebih enak menyebutnya yang atas. P jika dan hanya jika hi. Cara-cara menyatakan bikondisional atau biimplikasi P, biimplikasi hi, itu yang pertama, P jika dan hanya jika hi. Ya, ini cara pembacaannya teman-teman. Kemudian yang kedua, P adalah syarat perlu dan cukup untuk hi. Atau yang ketiga juga bisa dibaca jika P maka hi dan sebaliknya. Jika P maka hi dan jika hi maka P. Ya, yang C itu. Kemudian yang D, P if hi. Oke, tapi yang sering kita gunakan adalah yang cara pertama atau cara P jika dan hanya jika hi. Contoh proposisi majemuk berikut ini adalah biimplikasi. 1 ditambah 1 sama dengan 2 jika dan hanya jika 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini contoh biimplikasi. Kemudian yang B, syarat cukup dan syarat perlu agar hari ini hujan adalah kelembapan udara yang tinggi. Itu juga termasuk pernyataan biimplikasi. Pernyataan yang ketiga, yang C, jika Anda orang kaya, maka Anda mempunyai banyak uang, dan sebaliknya. Dan sebaliknya itu berarti berbunyinya, jika Anda mempunyai banyak uang, maka Anda orang kaya, gitu ya maksudnya. Kemudian yang D, Bandung terletak di Jawa Barat if Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. 4 pernyataan tersebut merupakan contoh proposisi majemuk biimplikasi atau bikondisional. Next, contoh lagi. Diberikan suatu pernyataan perlu memiliki password yang sah agar Anda bisa log-on ke server. Itu pernyataannya, teman-teman. Nah, perintahnya adalah yang pertama, nyatakan pernyataan di atas dalam bentuk proposisi jika P maka hi. Kemudian perintah yang kedua, tentukan ingkaran, converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan tersebut. Masih ingat nggak tadi converse, inverse, dan kontraposisi? Oke, cara penyelesaiannya kita buat dulu pernyataan perlu memiliki password yang sah agar Anda bisa login ke server. Ini kita buat ke dalam suatu variabel ya. Anggap aja pernyataannya berbunyi Anda bisa login ke server itu sebagai P dan memiliki password yang sah itu sebagai hi. Nah, perintah yang pertama, jika Anda bisa login ke server, maka Anda memiliki password yang sah. Ya, jika P maka hi. Perintahnya kan tadi seperti ini. Tinggal dikasih jika maka aja. Jika P maka hi, yaitu implikasi ya. Kemudian yang kedua, tentukan ingkaran. Ingkaran adalah mengubah yang awalnya benar menjadi salah, yang awalnya salah menjadi benar. Anda bisa log-on ke server dan Anda tidak memiliki password yang sah. Ini adalah ingkaran dari PHI. Anda bisa log-on ke server dan Anda tidak memiliki password yang sah. Di sini ada kata tidak sebagai ingkarannya. Kemudian kalau converse, yaitu mengubah posisi yang awalnya sebab menjadi akibat. Jadi hi-nya di depan, p-nya di belakang. Jika Anda memiliki password yang sah, maka Anda bisa log-on ke server. Oke ya teman-teman, seperti itu. Kemudian inverse-nya, posisinya masih sama, PHI-nya, cuma masing-masing dikasih ingkaran. Jika Anda tidak bisa log-on ke server, maka Anda tidak memiliki password yang sah.
Nah, di sini ada kata tidak, di sini juga ada kata tidak karena inverse. Dan yang terakhir, kontraposisi, mengubah posisinya dan juga dikasih inverse. Jika Anda tidak memiliki password yang sah, maka Anda tidak bisa logon ke server. Oke ya teman-teman, itu merupakan contoh untuk mencari ingkaran, converse, inverse, serta kontraposisi. Mungkin di sini ada yang bertanya, Pak, kenapa di situ kok perlu memiliki password yang sah agar Anda bisa logout ke server? Ini di sini itu enggak P-nya dan ini enggak H-nya. Kenapa kok enggak seperti itu? Silahkan teman-teman melihat lagi cara untuk membaca implikasi. Banyak sekali cara dalam pembacaan implikasi, dan implikasi itu tidak hanya berbicara ataupun tidak hanya P implikasi H, tapi bisa dibalik. H syarat perlu bagi P. Ya, dan disinilah contohnya. H syarat perlu bagi P. Dan ini adalah H-nya, ini syarat perlunya bagi si P. Nah, oke teman-teman, bisa seperti itu. Ini ada perlu, ya. Jadi H ini syarat perlu bagi P. P-nya berarti Anda bisa logon ke server. Anda bisa logon ke server, H-nya perlu memiliki password yang sah. Nah, caranya seperti itu teman-teman. Next, bila dua proposisi majemuk yang diekuivalen dibikondisionalkan, maka hasilnya adalah tautologi. Teman-teman mungkin belum memahami apa itu tautologi. Nanti kita bahas di pertemuan minggu depan, atau pertemuan yang keempat. Baik, teorema. Dua buah proposisi majemuk, misalkan suatu pernyataan P, ya, dan H, disebut ekuivalen secara logika. Dilambangkan dengan simbol sama dengan seperti ini. Oke ya, jadi pernyataan P ini bisa berupa pernyataan lain. Tidak hanya pernyataan P itu sendiri. Artinya, P ini bisa bernilai P konjungsi H. Bisa bernilai seperti ini. H-nya juga bisa bernilai pernyataan lain. Misalkan A disjungsi B. Kita bisa mengkondisikan ataupun melambangkan suatu pernyataan dengan kode yang lainnya. Contoh di sini P konjungsi H itu kita lambangkan atau kita sebut dia sebagai pernyataan P. Jadi P disubstitusi namanya. P disubstitusikan ya ke dalam P konjungsi H. Atau dibalik ya. P konjungsi H itu disubstitusikan, diwakilkan oleh P. Kalau teman-teman bingung, yang contoh bawah aja. Pernyataan A disjungsi B itu kita bisa simbolkan dengan pernyataan H. Jadi nanti ketika ada pernyataan misalkan R implikasi H, ya, H-nya itu berisi A disjungsi B. Itu sama aja R implikasi dari A. Nah, ternyata kehilang saya ya. Sebentar, saya akan menghilang dulu. A disjungsi B. Nah, seperti ini. H-nya itu mewakili dari A disjungsi B. Oke, teman-teman jangan bingung ya ini ya. Ini contohnya. Pernyataan P dan pernyataan H itu bisa berisi pernyataan yang lainnya. Baik, saya lanjutkan. Ada soal latihan di sana.
Sebagian besar orang percaya bahwa harimau Jawa sudah lama punah. Tetapi pada suatu hari, Amir membuat pernyataan-pernyataan kontroversial dengan sebagai berikut. Yang pertama, saya melihat harimau di hutan. Kemudian pernyataan yang kedua, jika saya melihat harimau di hutan, maka saya juga melihat serigala. Nah, misalkan kita diberitahu bahwa Amir kadang-kadang suka berbohong dan kadang-kadang jujur. Gunakan tabel kebenaran untuk memeriksa apakah Amir benar-benar melihat harimau di hutan. Oke ya teman-teman, jadi mata kuliah ini seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang pertama, di sini dia digunakan sebagai melogika. Suatu pernyataan, ada beberapa pernyataan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pernyataan ini benar atau salah. Bahwa pernyataan tersebut masuk akal atau tidak. Oke, contohnya seperti itu ya. Dan penyelesaiannya, kita tulis ulang. Pernyataan yang pertama, saya melihat harimau di hutan. Dan yang B, jika saya melihat harimau di hutan, maka saya juga melihat serigala. Oke, misalkan Amir melihat harimau di hutan itu saya simbolkan dengan pernyataan P. Kemudian Amir melihat serigala, itu adalah pernyataan H. Pernyataan untuk A, yaitu P, dan pernyataan untuk B, yaitu P implikasi H. Nah, tabel kebenaran dari P dan P implikasi H, ya. Ada dua pernyataan, jadi kita membuat 4 kemungkinan. P-nya true, true, false, false. H-nya true, false, true, true. Baik, implikasi akan bernilai salah ketika benar bertemu salah. Selain itu nilainya benar semua. Coba cermati pernyataan yang sesuai, yang sama antara P dengan PH. Tadi kan yang kita fokus ini ya, P dan PH. P dan PH. Ada pernyataan yang sesuai, yaitu di sini true dan true. Yang di bawahnya itu tidak sama. Di sini true, di sana false. Di sini false, di sana true. Di sini false, di sana true. Oke, yang untuk kasus pertama terlebih dahulu. Amir dianggap berbohong. Maka apa yang dikatakan Amir itu keduanya salah. Ya, P salah, H-nya juga salah. Itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, Amir dianggap jujur, maka yang dikatakan Amir itu keduanya benar. P-nya benar, H-nya juga benar. Nah, tabel menunjukkan bahwa mungkin bagi P dan P implikasi H itu benar. Tetapi tidak mungkin keduanya salah. Ini berarti Amir mengatakan yang sejujurnya. Dan kita menyimpulkan bahwa Amir memang benar melihat harimau di hutan. Nah, karena kita bisa melihat dari persamaan tabel ini. P-nya bernilai true, PH-nya bernilai true. Tapi hanya satu peluang, satu kemungkinan dari 4 kemungkinan di sana. Begitu ya teman-teman cara pembahasannya. Dan di sini ada soal latihan kembali. Sebuah pulau didiami oleh 2 suku asli. Penduduk suku pertama selalu mengatakan hal yang benar. Suku pertama mengatakan hal yang benar. Sedangkan penduduk dari suku lain selalu mengatakan berbohong. Oke, ini selalu kontra ya, benar dan berbohong. Anda tiba di pulau ini dan bertanya kepada penduduk setempat, apakah di pulau tersebut ada emas atau tidak? Ia menjawab, ada emas di pulau ini, jika dan hanya jika saya selalu mengatakan kebenaran. Nah, dari cerita tersebut, apakah ada emas di pulau tersebut? Nah, penyelesaian soal latihan ya. Ada emas di pulau ini jika dan hanya jika saya selalu mengatakan kebenaran. Misalkan, P, ya saya selalu mengatakan kebenaran. Dan H-nya adalah ada emas di pulau ini.
Oke, ekspresi logikanya P, B implikasi Hi. Tinjau dua kemungkinan kasus. Kasus yang pertama, orang yang memberi jawaban adalah orang dari suku yang selalu menyatakan hal yang benar. Kita melihat dari sudut pandang dari orang yang benar. Kemudian kita juga harus melihat sudut pandang dari orang yang selalu mengatakan berbohong. Nah, untuk kasus yang pertama, orang tersebut selalu mengatakan hal yang benar. Ini berarti P benar. Dan jawaban terhadap pernyataan kita pasti juga benar, sehingga pernyataan B implikasi tersebut bernilai benar. Dari tabel B implikasi kita melihat bahwa P benar dan P B implikasi Hi itu benar, maka Hi harus benar. Jadi ada emas di pulau tersebut, itu memang benar. Ya, kalau kita melihat dari sudut pandang orang yang selalu berkata jujur. Kemudian kita melihat dari sudut pandang orang yang berkata berbohong. Orang tersebut selalu menyatakan hal yang berbohong. Ini berarti P-nya salah dan jawabannya terhadap pernyataan kita pasti juga salah. Sehingga pernyataan B implikasi tersebut salah. Ya, dari tabel B implikasi kita bisa melihat bahwa bila P salah dan P B implikasi Hi salah, maka kita harus benar. Ya, kita benar. Jadi ada emas di pulau tersebut itu memang benar. Nah, hal tersebutlah mengapa ketika salah bertemu dengan salah, hasilnya kok benar di dalam tabel kebenaran B implikasi. Nah, dari dua kasus kita selalu berhasil menyimpulkan bahwa ada emas di pulau tersebut. Meskipun kita tidak dapat memastikan dari suku mana orang tersebut yang kita tanya tadi. Nah, ini hanya contoh kecil mengapa tabel kebenaran dari B implikasi ketika benar bertemu dengan benar itu hasilnya benar, dan ketika salah bertemu dengan salah juga hasilnya adalah benar. Tadi mana ya? Di poin B implikasi. Ini ya. Benar bertemu benar hasilnya benar, salah bertemu salah hasilnya adalah benar. Tadi alasannya saya buatkan cerita seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman? Ya, saya yakin bisa. Oke, saya lanjutkan. Ada argumen sekarang. Nah, argumen ini adalah suatu deret proposisi yang dituliskan sebagai P1 atau premis 1, kemudian premis 2, sampai ke premis N. Jadi ada premis 3, premis 4, dan seterusnya. Dan untuk yang titik 3 ini adalah penarikan kesimpulannya atau kesimpulannya ya teman-teman. Yang di dalam hal ini P1, P2, P3 dan seterusnya sampai Pn disebut sebagai hipotesis atau premis, dan Hi disebut sebagai konklusi hasilnya. Argumen yang sahih atau valid dan palsu atau invalid. Oke. Definisinya, sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusi benar bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya, argumen dikatakan palsu atau falas atau invalid. Nah, jadi ketika argumennya itu, hipotesisnya itu benar semuanya, maka argumennya ini dikatakan sahih. Sedangkan jika hipotesisnya salah, ya maka argumennya dikatakan sebagai palsu. Jika argumen sahih, maka kadang-kadang kita mengatakan bahwa secara logika konklusi menghitung hipotesis atau sama dengan memperhatikan bahwa implikasi. Contoh, premis 1, konjungsi premis 2, konjungsi premis 3, seterusnya sampai konjungsi premis N, implikasi Hi itu adalah benar, yaitu sebuah tautologi. Argumen yang palsu menunjukkan proses penalaran yang tidak benar. Ya, argumen yang palsu menunjukkan proses penalaran yang tidak benar atau tidak masuk akal. Tidak bisa di logika. Contoh, perhatikan bahwa argumen berikut. Ya, jika air laut surut setelah gempa di laut,
maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang. Ini adalah sahih, teman-teman. Penyelesaiannya bagaimana? Kita uraikan pernyataan tersebut ke dalam variabel P dan Hi. P-nya air laut surut setelah gempa bumi. Hi-nya tsunami datang. Nah, argumennya itu kan berbunyi, jika P maka Hi. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Itu argumennya, ya, atau premisnya. Kemudian di sini air laut surut setelah gempa di laut. Nah, ternyata ya, yang terjadi itu adalah air laut itu memang surut setelah ada gempa. Ya, gempa di laut. Jadi kesimpulannya adalah Hi. Atau jika P implikasi Hi dan diketahui P, itu kesimpulannya adalah Hi. Ya, jika P implikasi Hi dan yang terjadi ataupun yang diketahui, yang terlaksana itu adalah P, maka kesimpulannya itu pasti Hi. Nah, ada dua cara yang dapat digunakan untuk membuktikan kesahihan argumen ini sebenarnya. Cara yang pertama, bentuk tabel kebenaran untuk P, Hi, dan P implikasi Hi. Nah, kita buat seperti ini. P, Hi, P implikasi Hi. Implikasi akan bernilai salah ketika benar bertemu dengan salah. Ya. Kita bisa lihat bahwa di baris pertama di sana ada benar semua. Baris kedua ada benar, salah, salah. Baris ketiga salah, benar, benar. Baris keempat salah, salah, benar. Argumen dikatakan sahih jika semua hipotesisnya benar. Pada baris pertama berarti. Maka konklusinya adalah benar. Kita periksa apabila hipotesis P dan P implikasi Hi itu benar. P dan P implikasi Hi itu adalah benar, sama-sama benar. Kita periksa di situ. Maka konklusi Hi juga benar, sehingga argumen dikatakan benar. Hi-nya kan juga benar. Nah, sementara untuk yang lainnya kan P-nya benar, P-nya salah. P salah, P-nya benar. P salah, P-nya benar. Nah, ini nggak ikut serta dia. Yang ikut serta hanya yang P-nya benar, P-nya benar. Pasti Hi-nya juga benar. Periksa tabel ya, P dan PH benar secara bersama-sama pada baris pertama. Pada baris satu ini Hi juga benar, jadi argumen di atas adalah sahih. Jadi jika diketahui PH dan yang terjadi adalah P, maka kesimpulannya adalah Hi. Gitu ya teman-teman. Cara yang kedua, perhatikan dengan tabel kebenaran apakah P konjungsi dari P implikasi Hi yang diimplikasikan dengan Hi. Itu merupakan tautologi. Tautologi itu adalah pernyataan yang mana jika kita cari tabel kebenarannya, dia memiliki nilai benar semuanya untuk semua kemungkinannya. Ya. Tabel 1.16 memperlihatkan bahwa P konjungsi dari P implikasi Hi yang diimplikasikan dengan Hi itu merupakan suatu tautologi, sehingga argumen ini dikatakan sahih. Ada yang bertanya, P konjungsi P implikasi Hi yang diimplikasikan dengan Hi itu dari mana? Nah, kita lihat di soalnya ya. Jika air laut surut setelah gempa di laut, ini adalah suatu pernyataan P implikasi Hi. Kemarin teman-teman ingat P implikasi itu ekuivalen dengan apa? Atau sama aja dengan apa? Nah, inilah ya. P konjungsi dari P implikasi Hi yang diimplikasikan dengan Hi. Jadi kalau ada soal seperti ini, teman-teman harus mencari P implikasi Hi terlebih dahulu. Kemudian nanti hasilnya dikonjungsikan dengan P. Ya, jadi dari ini dulu dicari, hasilnya nanti dikonjungsikan dengan P. Ya, ditulis di sini. Dan hasil ini nanti diimplikasikan dengan Hi. Nah, hasil ini itu diimplikasikan dengan Hi. Nah, dan ternyata hasilnya adalah tautologi, yaitu nilai kebenarannya untuk semua kemungkinan yaitu benar semua.
Ya benar, semua dia true semua, nggak ada yang salah. Itu tautologi. Perhatikan bahwa penarikan kesimpulan di dalam argumen ini menggunakan modus ponen. Jadi yang kita pelajari barusan ini adalah modus ponen namanya teman-teman. Jadi kita bisa juga telah memperlihatkan bahwa modus ponen adalah argumen yang sahih, argumen yang benar. Baik ya teman-teman. Dan contoh lagi, perhatikan bahwa penalaran pada argumen berikut. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Tsunami datang, jadi air laut surut setelah gempa di laut. Itu tidak benar, dengan kata lain argumennya palsu. Oke, coba teman-teman pahami dulu ya kalimatnya. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Oh, tsunami datang. Jadi air laut surut setelah gempa di laut. Penyelesaian argumen di atas berbentuk P implikasi H, dan yang diketahui itu adalah H-nya, bukan P-nya. Nah, P implikasi H, tapi yang diketahui adalah H-nya. P-nya benar, ya. Kemudian H-nya benar, tapi P-nya salah. Dari tabel tampak bahwa hipotesis H pada P implikasi H benar pada baris ketiga. Tetapi pada baris ketiga ini konklusi P salah. Jadi argumen tersebut tidak sahih atau palsu, sehingga penalaran menjadi tidak benar. Jadi tidak bisa dibalik ini. Kalau yang P implikasi H kemudian yang diketahui H-nya, maka kesimpulannya adalah P, yaitu salah. Ya. Dan contoh lagi, periksa kesahihan argumen berikut ini. Jika 5 lebih kecil dari 4, maka 5 bukan bilangan prima. Nah, 5 itu tidak lebih kecil dari 4. Jadi 5 adalah bilangan prima. Penyelesaiannya ya, misalkan P 5 lebih kecil dari 4 dan H-nya 5 adalah bilangan prima. Argumen dari P implikasi ingkaran H. Karena di sini ada kata bukan. Dan yang diketahui adalah ingkaran P. Karena di sini ada kata tidak. Argumennya P implikasi ingkaran H. Kita cari di sini P implikasi ingkaran H. Ya, kita cari awalnya P, awalnya H, kemudian kita cari ingkaran H, dan kita melihat P implikasi ingkaran H. Di sana kita menemukan P false, ya. Jika 5 lebih kecil dari 4, itu kan false ya. Kemudian 5 bukan bilangan prima, itu adalah true, ya. False dengan true. Dan di sini ada ingkaran P. Ada ingkaran P, yaitu P-nya yang awalnya salah dibenarkan, ya, diingkarankan. Nah, tabel memperlihatkan kebenaran untuk kedua hipotesis dan konklusi tersebut. Baris ketiga dan baris keempat pada tabel tersebut adalah baris di mana P implikasi ingkaran H dan ingkaran P benar secara bersama-sama. Tetapi pada baris keempat, ya, baris keempat di sini, konklusi H salah, meskipun pada baris ketiga konklusi H benar. Ini berarti argumen tersebut palsu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan baris mana yang akan diambilnya. Oke teman-teman, perhatikan bahwa meskipun konklusi dari argumen tersebut kebetulan merupakan pernyataan yang benar, 5 adalah bilangan prima, itu memang benar ya.
tetapi konklusi dari argumen ini tidak sesuai dengan bukti bahwa argumen tersebut palsu. Nah, ada beberapa argumen yang sudah terbukti sahih, contohnya modus ponen tadi, P implikasi H, dan yang diketahui atau premis 2-nya adalah P, maka kesimpulannya H. Kemudian juga ada modus tollens, P implikasi H, yang diketahui adalah ingkaran P, maka konklusinya adalah ingkaran P. Dan yang ketiga ada silogisme, P disjungsi H, dan yang diketahui adalah ingkaran P, maka konklusinya adalah H. Dan yang keempat ada simplifikasi, P konjungsi H, itu konklusinya adalah P. Dan yang kelima ada penjumlahan, P, kalau hanya P itu berarti konklusinya P disjungsi H. Dan yang keenam konjungsi, ada P dan ada H, maka kalau konjungsi ya, konklusinya dari premis 1 dan premis 2 dengan penghubung konjungsi, P konjungsi H. Seterusnya ada aksioma, teorema, lemma, sama koroleri. Aksioma itu adalah proposisi yang diasumsikan benar. Aksioma tidak memerlukan pembuktian kebenaran lagi. Contohnya, untuk semua bilangan real X dan Y berlaku X plus Y sama dengan Y plus X. Hukum komutatif, penjumlahan atau posisinya itu dibolak-balik saja. X plus Y sama dengan Y plus X. Dia tidak memerlukan pembuktian untuk kebenarannya, karena sudah jelas di sana ya. Kemudian yang B, jika diberikan dua buah titik yang berbeda, maka hanya ada satu garis lurus yang melalui dua titik tersebut. Nah, misalkan titik di bagian ini, saya gambarkan ya, ini titik, dan ini titik, anggap aja itu titik ya. Pasti hanya ada satu garis yang melewati titik tersebut. Sedangkan teorema adalah proposisi yang selalu berbukti atau terbukti benar, disebut sebagai teorema. Kalau aksioma, dia tidak memerlukan pembuktian. Kalau teorema, proposisi yang sudah terbukti benar, jadi dia harus dibuktikan dan hasilnya harus benar. Bentuk khusus dari teorema adalah lemma dan koroleri. Bentuk khususnya ada lemma dan koroleri, bukan corona ya. Oke, ini istilah-istilah saja ya teman-teman. Nah, contoh-contoh teorema ya. Jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar. Nah, ini sudah tidak perlu dibuktikan lagi. Jika dua sisi sudut dari panjang sisi dari segitiga itu sama panjang, ya, maka sudut yang berlawanan, ya sudut di sini, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar yang berlawanan. Jadi di sini dan di sini. Nah, misalkan di sini sama panjang. Nah, yang berlawanan berarti di sini. Oke, ini sudutnya sama berarti. Kemudian untuk semua bilangan real X, Y, dan Z, jika X kurang dari sama dengan Y dan Y kurang dari sama dengan Z, maka X kurang dari Z. Ini hukum transitif ya. Nah, itu sudah jelas. X kurang dari sama dengan Y, dan Y itu kurang dari sama dengan Z, maka X itu kurang sama dengan Z. Coba teman-teman masukkan aja ini kata angkanya. Ini misalkan 10 dan di sini misalkan 7 ya. X-nya 10, Y-nya 7. Y 7 kurang dari Z, Y-nya misalkan 5. Ya otomatis 10 kurang dari sama dengan 5 ya. Ini sudah tidak perlu dibuktikan lagi. Jika sebuah segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut sama sudut. Sudutnya sama. Koroleri ini mengikuti teorema di atas. Ya, sedangkan contoh lemma, jika n adalah bilangan bulat positif, maka n-1 bilangan positif atau n-1 sama dengan 0. Nah, jika n ini adalah bilangan positif, maka n-1 bilangan positif. Atau n-1 sama dengan 0. Contoh dari lemma.
Baik teman-teman, kiranya seperti itu untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang ketiga. Jangan lupa untuk absensi disyakat. Dan saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di live chat, di kolom komentar, dan juga di grup WA. Saya Dendi Kurniawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.